Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badal Islamu ghoriban." Islam akan datang dalam keadaan asing, dianggap aneh, dianggap nyeleneh, dianggap anti mainstream, dianggap enggak biasa. Wa ya'udu wa sayaudu ghoriban kama bada, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam akan kembali dalam keadaan asing. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing? Orang-orang yang tengah berbuat kebaikan di tengah manusia berbuat keburukan. Ketika manusia malam minggu mereka ke bioskop, malam minggu ke KI ya, Tambang Iwa. Malam minggu mereka hangout di mana? Ya, malam minggu mereka ngapel dan seterusnya. Kita Masya Allah, kalian luar biasa, memilih beda. Kalian orang-orang yang asing memilih bermalam minggu di taman, di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang tetap istiqomah di atas ketaatan ketika manusia berada di atas kemaksiatan. Orang yang istiqomah di atas jalan keburukan, ya. Kemudian apa? Kemudian di tengah-tengah orang yang istiqomah, di tengah-tengah orang yang istiqomah di atas jalan keburukan, ya. Dan kami berterima kasih sekali kepada Takmir Masjid Al-Falah yang telah memberikan kita, memfasilitasi kita taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nas mafatih lil khair wa maghaliqul syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada yang Allah jadikan mereka sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan gembok-gembok penutup kebaikan, dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Beruntunglah Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah jadikan di tangan-tangannya adalah pintu-pintu atau kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Pada malam hari ini kita akan membahas tema apa? Galau, ya, menyikapi kegalauan. Ini wajah-wajah galau, nggak masalah ya. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah galau? Siapa sih di antara kita yang nggak pernah risau? Siapa sih di antara kita yang hatinya nggak pernah kacau? Balon meletus saja hati kita kacau, apalagi menjalani ya rintangan dalam kehidupan. Kita pernah galau. Kita pernah berada di persimpangan jalan dan kita tidak tahu memilih jalan yang mana. Ketika kita sudah memilih jalan, semakin kita jalani, kita semakin galau. Kita semakin risau, hati kita semakin kacau. Kenapa? Karena ya kabut semakin tebal. Terkadang kita berpikir ya terlalu jenuh kalau kita untuk melangkah, terus melangkah. Dan kadang kita berpikir terlalu jauh kalau kita mau pulang berbalik arah. Ini yang namanya galau. Terkadang kita dipilih oleh dua pilihan dan kita tidak tahu milih yang mana. Tapi ada juga orang-orang yang galau, dia ingin memilih tapi tidak ada yang dia pilih. Dia tidak memiliki pilihan. Inilah yang dinamakan galau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, galau itu dekat dengan risau. Hati yang kacau, hati yang kusut, gelisah, gundah, gulana, cemas. Ini adalah sinonim-sinonim dari kata galau. Ya, panik, khawatir, takut. Ini arti dari kegalauan. Di dalam Islam, galau dinamakan al-hammu atau hammun. Kecemasan, kekhawatiran. Jamaknya humumun. Ya, pakai ha gede, ha dan mim, hammun. Apa sebenarnya, bagaimana Islam melihat yang namanya kegalauan? Pernah suatu hari Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Di masjid ada seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Umamah.
radhiyallahu taala anhu. Dan itu bukan jam masjid, bukan jam sholat, bukan jam orang pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jam rehat, jam istirahat. Sehingga Nabi SAW keheranan. Nih Abu Umamah masuk ke masjid padahal bukan waktu sholat. Bertanyalah beliau kepada Abu Umamah, ya Abu Umamah, emang ada apa sih yang menyebabkan engkau harus ke sini? Ya, istirahat di sini. Kemudian apa kata Abu Umamah? Aku lagi galau ya Rasulullah. Aku lagi risau, lagi gundah, lagi gulana. Apa? Sempit hidup ini, ya. Hutangku banyak, ya. Kemudian rezekiku jauh sehingga aku galau menempuh kehidupan. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Abu Umamah, kul idza asbahta wa idza amsaita, kalau engkau di pagi hari, kalau engkau di petang hari, katakanlah Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dua, dari ham, dari kegalauan dan huzun atau hal hazan, dari kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kemudian berlindung lagi kepada Allah dari al-ajz, tidak mampu, mau tapi enggak mampu. Wal kasal, kasal males. Ya, mampu tapi enggak mau. Berlindung kepada Allah dari dua hal ini. Kemudian kata Nabi, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa takut dan juga rasa kikir, pelit, cemekean, getah basa. Yang terakhir, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilitnya hutang dan dari dikuasai oleh orang, ya, diperalat oleh orang. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dikritik oleh para ulama, akan tetapi ada hadis yang lain yang sahih, ya, dari Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW berlindung dari 8 hal tersebut, Pak. Apa yang pertama tadi? Kegalauan. Yang kedua, kesedihan. Yang ketiga, ketidakmampuan, kelemahan diri. Yang keempat, kemalasan. Yang kelima, ketakutan. Yang keenam, kekikiran. Yang ketujuh, banyak utang. Sebelah sini, kayaknya ini ya, terinspirasi banyak utang. Terakhir, dikuasai oleh orang lain, ya. Kita tak berkutik, tak berdaya. Ini Nabi SAW berlindung dari 8 hal. Dan Nabi mengawali dengan alham. Apa ham? Kegalauan. Nabi berlindung kepada Allah dari galau. Emang apa sih buruknya galau, Ustaz? Kenapa Nabi SAW, manusia terbaik, berlindung dari kegalauan dan kerisauan hati? Karena inilah yang membuat kita tidak semangat menjalani hari. Apa beda alham dengan al-huzn atau al-hazan? Apa beda kegundahan atau kegalauan dengan kesedihan? Kata para ulama, beda waktunya. Kalau kesedihan, al-huzn, al-hazan, ini kesedihan di past tense, di masalah lalu, di masa lampau, kita ditolak akhwat, itu namanya sedih, bukan galau kalau secara bahasa Arab. Kita ditikung oleh teman, itu namanya sedih, ya. Kemudian kita ditinggal nikah, itu namanya sedih. Tapi kalau galau itu di masa depan, di masa yang akan datang. Kesedihan akan masa yang akan datang, kegundahan akan masa datang. Siapa sih jodohku? Nah, ini galau. Siapa sih yang sudi meminang diriku yang tidak memiliki wajah yang rupawan? Siapa sih wanita yang mau menerima pinanganku sedangkan aku tak berharta, tak hartawan? Ini namanya kegalauan. Bagaimana saya menafkahi anak-anak saya? Bagaimana saya nanti kerja sedangkan sekarang lapangan kerja begitu sedikit dan pengangguran begitu banyak? Bagaimana nanti. Ini diantara kegalauan. Ini namanya kegundahan yang Nabi SAW berlindung dari 2 hal tersebut, kesedihan di masa lalu dan kegundahan di masa yang depan.
Karena itulah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ada 4 hal yang bisa merusak fisik manusia, merusak badan. Yang pertama adalah kegalauan di masa depan, yang kedua adalah kesedihan di masa lalu, yang ketiga adalah rasa lapar, dan keempat adalah banyak begadang. Lihat, Nabi mendahulukan tekanan batin, tekanan hati dibandingkan dengan rasa lapar dan banyak begadang. Kalau lapar, banyak begadang itu bisa menerpa yang namanya fisik, tapi kalau kegundahan hati. Betapa banyak orang yang gara-gara masa depan dia sibuk mikirin sehingga dia nggak kerja-kerja. Gara-gara masalah siapa jodohku, dia galau, dia menghilangkan waktu-waktu yang berharga untuk dirinya. Begitu juga masa lalu, gagal move on misalnya. Gak mau proses sama seorang ikhwan, kenapa sudah ditolak oleh ikhwan, sakit hati dia. Ini Nabi SAW berlindung dari hal-hal yang namanya demikian. Lantas Ustadz, langsung saja apa solusinya? Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin yang beriman? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala menghadapi ketidakjelasan ini? Dan memang kita nggak suka ketidakjelasan. Apalagi akhwat tidak mau yang namanya PHP, pemberi harapan palsu, nggak jelas, galau dia. Ini ikhwan jadi atau tidak jadi? Ya, ketika nazar besoknya langsung diblokir. Ya, harusnya paham lah ya. Ini terkadang yang membuat kita Membuat kita menjadi galau karena tidak jelas. Bagaimana masa depan kita? Kita sibuk mikirin masa depan, sedangkan kita punya masa yang sekarang. Sehingga kita mengorbankan masa yang sedang ada di hadapan kita. Karena apa? Karena kabut tebal yang di depan entah jelas atau tidak. Karena itulah solusi yang pertama dalam menyikapi kegalauan adalah fokus untuk memaksimalkan hari ini. Kita punya 3 masa. Masa lalu dia tidak akan pernah kembali. Kemarin, ya, tanggal berapa kemarin? 12 April 2019 sampai hari kiamat dia nggak akan pernah kembali. Besok 14 April kita belum tentu ketemu dengan hari esok. Ramadan belum tentu kita ketemu. Banyak orang yang wafat ketika sidang isbat. Ada yang wafat ketika mau sholat tarawih yang pertama. Gak ada yang tahu. Jadi masa lalu itu masih sesuatu yang tidak jelas. Yang kita punya adalah today, hari ini. Al-yaum. Kalau kita sibuk dengan hari ini, bagaimana hari ini menjadi hari yang terbaik, maka kita akan terhindar dari kegalauan hari esok, lusa, dan seterusnya. Kalau kita maksimalkan hari ini, kita akan terhindar dari kesedihan di masa lalu, kemarin, lusa, dan seterusnya. Karena itulah ya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum 34 mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Setiap jiwa tidak mengetahui, tidak tahu secara pasti apa yang dia akan jumpai esok hari. Besok saya mau kajian kebakti, kemudian terus saya ke Ro'iyah, terus saya ke sini. Ini planning kita, list kita untuk besok, schedule kita untuk besok. Tapi ternyata besok kita di rumah sakit berbaring, nggak ada yang, entah berbaring di rumah sakit seharian atau berbaring di rumah seharian, atau ternyata ibu minta kita antar ke kondangan, kemudian kita siangnya pecah ban, nggak ada yang tahu. Karena itu bukan tugas kita untuk memikir-mikirkan bagaimana hari esok. Tugas kita adalah merencanakan, bukan sibuk memikirkan hari esok sehingga kita terluput dengan hari ini. Karena itulah tugas kita adalah memaksimalkan hari ini, biar hari ini tidak menjadi seperti hari kemarin yang kita sedihkan, dan biar hari ini tidak menjadi semenakutkan apa yang kita khawatirkan tentang esok hari. Inilah tugas kita. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Ini tugas kita, bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Hari ini semangat. Kalau nggak tahu semangat, cemungut.
untuk hari ini. Bermanfaat apa sih yang saya bisa pundi-pundi bekal akhirat kita ini? Pengajian, banyak ibadah, banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kemudian wala ta'jas, dan jangan lemah. Kenapa jangan lemah? Maksud jangan lemah diantaranya adalah kita bersedih akan masa lalu. Aduh, sepertinya saya dulu masa lalu saya kelam, Ustaz. Mungkin saya nggak diterima oleh Allah taubatnya. Ini memasung langkah kita menjalani hari gara-gara masa lalu. Ada yang nggak jelas, nggak semangat. Kenapa esok nggak jelas, Ustaz? Ini diantara hal yang Nabi berlindung kepada dirinya. Kata Nabi SAW, la yazalu qalbul kabiri syabban. Hati orang yang tua akan senantiasa muda di dalam dua hal, fisnatain, di dalam dua hal. Yang pertama fi hubbid dunya, dalam cinta urusan dunia. Yang kedua watulul amal, panjang angan-angan. Ya, kita sibuk taswib, besok, nanti. Seolah-olah kita punya hari esok. Ayo tobat, nanti tobat. Sekarang saya mau ujian dulu, mau ujian akhir nasional. Nantilah tobat kalau udah masuk kuliah. Udah selesai ujian nasional, ayo kita hijrah, ayo kita ke majelis ilmu. Nantilah. Ya, saya nanti ketika saya udah dapat PTN yang bagus, perguruan tinggi yang bagus, sekarang lagi senam PTN. Kemudian sudah senam PTN, sekarang saya lagi semangat nih. Ya, di awal-awal kuliah harus memberikan kesan yang bagus kepada dosen-dosen. Ya. Kemudian selanjutnya nanti saya lagi sibuk skripsi, nanti saya lagi begini, saya lagi nyari kerja, saya lagi sibuk pernikahan, saya lagi pengantin baru, saya lagi bla bla dan bla. Akhirnya apa? Akhirnya dia terluput dari banyak kebaikan gara-gara apa? Sibuk dengan masa depan. Sekolah di mana? Nanti saya siapa? Nanti begini, nanti begitu. Ya, belumlah belajar untuk ujian nasional udah mikir tentang PTN nanti di mana. Belajar dulu untuk ujian nasional karena ini yang sedang kita hadapi. Karena itulah diantara hal yang harus kita pahami, jangan menunggu esok yang belum tentu kita dapati. Kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau engkau berada di waktu sore, jangan menunggu besok pagi, dan kalau berada di pagi hari, jangan menunggu nanti sore. Karena itulah kita adalah hari ini. Kita adalah hari ini. Kita bukan kemarin dan kita bukan esok. Kita adalah hari ini. Karena itulah ada sebuah quotes, lagi galau dia. Mic-nya lagi galau. Kita pernah mendengar quote, Saya dengar quote ini bukan dari sebuah film, meskipun ternyata sumbernya dari sebuah film. Kalian tahu insyaallah. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift, which is why we call it the present. Apa dia, Ustaz? Yesterday is a history. Kemarin itu adalah sejarah. Masa lalu udah sejarah, udah tutup buku. Tomorrow is a mystery. Besok misteri, nggak ada yang tahu, yang bisa prediksi secara pasti. Tapi today is a gift. Hari inilah namanya pemberian hadiah, kado dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini. Karena itulah present. Apa arti present? Sekarang. Present arti lain apa? Hadiah. Karena hari ini adalah hadiah. Siapa yang tahu ini? Katanya kita ada ini. Ada sedikit door price diskon. Siapa yang tahu ini quote apa ini? Dari apa? Gak ada ya, Masya Allah, bagus-bagus semantap. Ini Kung Fu Panda. Dari Kung Fu Panda. Jangan nonton Kung Fu Pandanya. Tapi quote ini bagus. Ternyata saya ketika tahu ini ternyata quote Kung Fu Panda. Tapi penting bahwasanya hari ini adalah hari. Karena itulah teman-teman, semenyakitkan apapun masa lalu kita selalu punya hari ini. Seberapa galau pun kita menatap hari esok, kita akan selalu punya hari ini. Sesedih apapun masa lalu kita, segalau apapun dan ketidak jelas apapun hari esok, kita selalu memiliki hari ini. Hidup akan senantiasa berputar. Hidup akan senantiasa berjalan. Dan kabar gembiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan hari ini. Jadi maksimalkan hari ini, kita nggak akan besok galau masalah menatap hari depan. Kemudian selanjutnya yang kedua di antara kiat
ya, setelah kita memaksimalkan hari ini, kita harus meyakini bahwa Allah sudah mengatur takdir kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur masa depan kita. Kenapa kita galau? Karena kita khawatir terhadap masa depan seperti apa sih yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak hanya mengatur kehidupan manusia, Allah mengatur segalanya. Allah mengatur malam yang berganti menjadi pagi. Allah mengatur dedaunan yang gugur kemudian tumbuh tunas baru. Allah mengatur segala hal. Allah mengatur rintik-rintik hujan yang turun kemudian menjadi uap yang akan kembali ke awan. Allah udah atur semua itu, apalagi cuma sekedar masa depan kita. Apalagi hanya sekedar masa depan kita semua. Apa yang kita galaukan tentang rezeki, tentang jodoh, tentang tempat tinggal, tentang masa depan, tentang masa tua, tentang usia senja kita. Apa yang harus kita galaukan kalau Allah udah atur itu semua? Kalau Allah udah mencatat itu semua jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jauh sebelum Allah menciptakan langit yang tak bertiang, jauh sebelum Allah hamparkan bumi ini, jauh sebelum Allah menciptakan segala makhluk, teman-teman, yang berada di langit dan di bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Surat Hud ayat 6. Tidaklah hewan melata yang berjalan di muka bumi melainkan Allah udah atur rezekinya. Allah udah atur semua tentang dirinya, dan rezeki itu termasuk amal kita. Masa depan itu kan rezeki semua. Tentang harta yang kita miliki, tentang nanti masa tua kita, tentang bagaimana kita menafkahi putra-putri kita, tentang bagaimana kita menjalani hidup yang semakin kacau rupanya. Karena itulah kita harus percaya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur segala. Kalau kita naik pesawat saja kita tenang, nyaman, gak galau sampai gak ke tujuan, bagaimana dengan Allah yang udah mengatur semua hidup kita? Karena itulah orang yang sering galau itu adalah orang-orang yang kurang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tuh lebih tahu bagaimana konsep sketsa hidup yang bahagia menurut versi dia. Dia nggak percaya sama versi Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya bahagia itu adalah semua yang dia inginkan dia dapatkan, dihindari dengan segala apa yang menyakitkan. Dikiranya itu bahagia. Kalau bahagia kayak gitu susah apa enggak ada yang bahagia. Karena itulah kita harus pahami, bahkan jauh ketika sebelum kita lahir, ketika berusia 4 bulan di kandungan ibunda kita, Allah udah mencatat rezeki kita. Kata Nabi SAW, Bukhari Muslim, ketika kita udah berusia 4 bulan, summa yursalul malak, kemudian diutuslah seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, dan meniupkan ruh ke dalam perut ibunda kita. Wa yu'mar bi arba' kalimat, dan dicatat, dituliskan, diperintahkan menulis tentang 4 hal. Kemudian kata Nabi, bikatbi rizkihi, udah diatur rezeki kita. Wa amalihi, amal perbuatan kita. Wa ajalihi, dan ajal kematian kita. Wa syakiyun aw sa'id, apakah kita orang yang celaka atau kita orang yang berbahagia ketika kita masih makan embrio dari janin. Allah udah atur itu semua. Bagaimana kita galau ketika Allah udah memberikan segala apa yang ada, yang kita miliki. Allah berikan kita kecerdasan, Allah berikan kita relasi, Allah berikan kita kemampuan, keahlian, Allah berikan kita nafas, Allah berikan kita anggota badan yang lengkap. Kenapa kita harus galau menjalani hidup ini? Dan harus kita pahami bahwasanya di antara kaidah takdir memahami masa depan adalah ma asobaka lam yakun liyukhti'ak. Segala apa yang Allah tetapkan kepada kita gak akan pernah meleset dari kita. Udah diatur semua, Pak. Tugas kita hanya berusaha. Jadi kalau Allah udah tetapkan kita menikah umur 30 tahun misalnya, mau seberapa keras kita berusaha untuk menikah di umur 25 tahun, meskipun kita sudah sebar CV di semua DM akhwat misalnya, udah pokoknya. Kemudian kita deketi semua relasi yang jadi biro jodoh, ya. Kita udah berusaha mati-matian, tapi kalau memang takdir kita umur 30. Jadi nggak ada istilah dalam masalah masa depan ini lomba-lombaan. Kita bukan sedang balapan, teman-teman. Kita sedang menjemput takdir Allah dengan indah. Tugas kita berusaha.
Kita jemput rezeki Allah, kita jemput jodoh kita jemput masa depan kita, tanpa kita sedikit pun risau dan galau tentang konsep seperti apa yang Allah hadiahkan untuk diri kita. Mungkin hidup kita ini seperti permainan ular tangga. Terkadang esok kita naik tangga ke atas, kita nggak tahu. Tapi terkadang esok ternyata ada buntut ular yang membuat kita terjatuh ke bawah. Tugas kita hanyalah berusaha untuk menggoncang-goncang tersebut, memberikan yang terbaik. Ya. Bukan berarti boleh main pakai dadu ya. Ini cuma sekedar ilustrasi saja. Ya. Jangan kayak tadi gara-gara ini jadi nonton kungfu panda, ya nggak usah. Kita ambil ininya saja. Kemudian kata Nabi, wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apapun yang Allah takdirkan gak akan kena dirimu. Tidak akan mengenai dirimu, dia tidak akan pernah mengenai dirimu. Jadi tugas kita hanyalah yakin Allah udah atur semua. Tugas kita menjemput dengan cara yang indah. Ya. Selanjutnya yang ketiga, nggak usah banyak-banyak nanti tambah galau ya. Setelah kita pahami, maksimalkan hari ini. Setelah kita memahami konsep esok sudah Allah atur sedemikian rupa sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tugas kita berikhtiar, bertawakal dan berdoa. Tawakal. Dan jangan sebagian kita salah, tawakal itu dikiranya pasrah tanpa usaha, enggak. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat Arab Badui yang sedang mengikat seekor unta. Ya Rasulullah, saya lepas nih unta terus saya tawakal, atau saya ikat unta kemudian tawakal? Apa kata Nabi? Ikat unta baru tawakal. Jangan kunci motor taruh di situ, tawakal. Ya Allah, udah tawakal ya Allah. Kalau maling emang takdirnya maling, kalau ida. Ya, jangan berjudi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita udah kunci benar-benar, udah gembok, kemalingan, baru boleh berhujah dengan takdir. Ya. Kalau ternyata kita yang lalai gara-gara kelalaian kita. Dan ingat, tawakal tidak menafikan usaha. Nabi menabung. Bukan berarti masa depan akhirnya nggak bikin konsep strategi bagaimana masa depan jangka panjang, jangka pendek. Itu juga bagian dari usaha. Kenapa kita galau tentang masa depan? Karena kita nggak punya konsep dari masa sekarang bagaimana strategi kita untuk memperindah masa depan. Ini bagian dari ikhtiar. Nabi Yusuf alaihissalam ketika paceklik kemarau, ya, beliau semangat untuk memanen lebih banyak biar menjadi tabungan di 7 tahun kemarau. Ini kan strategi ikhtiar, berusaha. Nabi memiliki harta rampasan perang, kemudian untuk apa? Untuk beberapa musim paceklik, ya, untuk setahun. Kemudian juga kemudian banyak halnya. Contoh 2 anak yatim yang menabung di dalam rumahnya. Ini diantara hal-hal yang menunjukkan bahwasanya diantara cara kita agar masa depan kita nggak galau, kita usaha sekarang dengan cara berikhtiar, dengan cara bekerja, beramal, dengan cara membuat strategi bagaimana masa depan yang benar. Tapi kita yakin tadi Allah udah atur semua, cuman kita juga dibutuhkan usaha. Jangan hanya pasrah, nggak berusaha, enggak. Kita berusaha. Sebagaimana Maryam alaihissalam, ya, disuruh Allah usaha untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Padahal pohon kurma 10 orang, ya, sekuat siapa yang paling kuat sekarang? Misalnya, yang paling kuat Mike Tyson misalnya, menggoyang-goyangkan pohon kurma 10 Mike Tyson nggak bisa. Tapi Maryam seorang wanita yang hamil tua, wanita perempuan, disuruh Allah menggoyang-goyangkan agar turun, ada usaha dulu. Adapun hasilnya nanti, ya. Karena itulah ketika Nabi berbicara konsep tawakal, Nabi mengumpamakan seperti seekor burung. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr taqdu khimason wa taruhu bitonan. Seandainya kita tawakal kepada Allah, maka kita akan diberi rezeki sebagaimana seekor burung. Burung makan apa, Pak? Makan apa? Ulat, apalagi cacing, ya. Kita makan apa? Segala fora. Pemakan segala. Bakso makan, mie ayam makan, nasi goreng makan semua kita.
Ya, seblak makan, Tahiti makan, makan semua. Ya. Jadi lebih banyak makanan manusia daripada burung. Burung cuman punya apa, Pak? Paruh, cuman punya cakar. Kita punya apa? Segala. Kita punya akal, kecerdasan, punya relasi, punya keahlian, punya kemampuan, punya kedua tangan, punya kedua kaki, punya rupa tempat tinggal. Kita punya semuanya. Tapi yang beda adalah hatinya burung. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari pulang dalam keadaan perut lapar, sore hari petangnya pulang kemudian dalam keadaan perut kenyang. Kalau kita pagi dalam keadaan lapar, lembur balik tetaplah lapar. Kita kurang tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga afidatuhum ka afidatit thair. Hati mereka seperti hati-hati burung. Kenapa? Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diantara sebab terbesar kegalauan kita akan masa yang akan datang adalah kita tidak memahami konsep usaha dan tawakal. Konsep akibat dan sebab, konsep hasil dan proses. Dan ini yang insya Allah akan kita bahas ya setelah sholat isya. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan kita adalah Allah mengiringi kita kebaikan demi kebaikan. Kita udah datang ke sini sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita sholat maghrib. Setelah maghrib kita ba'diyah. Kemudian setelah ba'diyah kita menuntut ilmu agama. Setelah itu kita sholat isya. Kemudian ba'diyah. Kemudian belajar ilmu agama lagi. Ini adalah malam yang paling indah. Karena malam yang kita isi dengan ketaatan demi ketaatan. Karena itulah diantara hal yang sangat luar biasa kajian sebelum isya atau setelah maghrib niatkan untuk menunggu sholat. Karena kita kalau meniatkan untuk menunggu sholat maka kita akan mendapatkan pahala seperti kita sedang sholat. Ya. Kita lanjutkan tadi sampai mana? Sampai tawakal, ya, usaha dan berdoa. Kenapa kita sering galau? Karena kita tidak memahami konsep proses dan hasil. Ingat, kita punya tugas di dunia ini. Tugas kita adalah berproses. Hasil itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencampur adukkan konsep ini, kita akan galau. Kita sibuk bagaimana nanti skripsi saya selesai atau tidak. Kita mikirin itu, galau kita. Nggak kerjain skripsi. Padahal tugas kita proses kerjain skripsi udah. Adapun hasilnya A, B, kemudian nanti gimana proposalnya, gimana di sidang, kemudian gimana, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita proses, usaha, berdoa, hasil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah jodoh, siapa dia, kapan dia, bla bla bla. Sahur ini masih sendirian. Nggak usah dipikirin. Tugas kita adalah berusaha mencari sebaik-baiknya. Bagaimana berproses sebaik-baiknya. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan mikir hasil. Siapa sih pangeran berkuda putih yang mengetok pintu rumahku? Yang berani menjabat tangan ayahku di hadapan Pak KUA dan para undangan. Kita mikir di situ. Kita nggak mikir bagaimana memantaskan diri, bagaimana mempelajari fikih nikah, bagaimana. Ini yang bikin kita galau, teman-teman. Kita udah nikah, Ustaz. Kemudian kita mikir, kapan sih tespek itu menjadi 2 garis merah? Kita mikir itu
Ya ada orang gimana udah ngisi belum? Ngisi galau. Kita tersinggung. Kenapa? Karena kita mikir hasil. Itu bukan job kita, teman-teman. Kalau kita mikir hasil, kita akan galau menatap masa depan. Tapi kalau kita yang penting kita udah berusaha, Ustaz. Setiap malam Jumat, Ustaz. Yang jomblo pura-pura denger. Udah Ustaz, saya udah mencoba herbal ini, herbal itu, sudah berusaha ke dokter bla bla. Ini tugas kita. Kalau kita mikirin kapan misi seterusnya, udah. Pekerjaan begitu, kita mikir nanti kerja apa, tugas kita adalah membuat CV sebagusnya, kemudian kita mencoba memberikan pelowongan kerja yang sesuai dengan kita. Tugas kita berusaha. Kalau kita sudah mengambil job Allah Subhanahu wa taala, memikirkan hasil tentang esok nanti gimana, masa depan nanti gimana dan gimana, sehingga melalaikan kita dari usaha hari ini, inilah orang yang sungguh-sungguh akan galau, risau dan hatinya kacau. Ini yang harus kita pahami. Dakwah. Kalau tujuan kita dakwah adalah agar orang hasilnya, melihat hasil beramal atau tidak, kita akan galau. Ustaz, gimana suami saya ini gimana nanti dia meninggal nggak di atas sunnah, bagaimana keluarga saya nanti mereka begini. Kita udah galau tentang masa depan, padahal tugas kita hanyalah berproses usaha dakwah dengan hikmah, dakwah dengan baik-baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan galau lagi. Seandainya pengajian pun gak ada orangnya, ingat, yang dilihat adalah proses bukan hasil. Seandainya yang dilihat hasil, ada nabi yang tidak berhasil. Ketika Nabi ditampakkan tentang Sauda Azam Aswad, rembulan yang hitam dari umat-umat sebelumnya, Nabi melihat wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang tidak memiliki followers seorang pun. Dia buka Instagram, 0 followersnya. Kalau kita mikir ini gak berhasil dia, gak sukses Nabi ini, gak ada pengikut, bukan itu yang dilihat, tapi proses. Yang penting dia udah dakwah. Kita udah dakwah sampai titik darah penghabisan kepada orang tua kita dengan hikmah, dengan indah, dengan sabar, dengan lembut, sampai ternyata mereka tetap meninggal tanpa mengenal sunnah. Itu tetap sebuah hikmah yang mungkin kita nggak paham. Apa hikmahnya sekarang? Mungkin hikmahnya pahala dakwah kita menjadi banyak. Hikmahnya diantaranya kita jadi lebih semangat, misalnya mendakwahin keluarga kita yang lain dengan sampai terjadi hal yang sama. Ini kita punya hari ini, kalau sibuk untuk besok, jadi prepare terbaik hari ini. Kita memiliki hari ini agar hari ini tidak semenyakitkan hari kemarin. Kita siapkan hari ini agar hari ini tidak semenakutkan apa yang kita khawatirkan tentang hari esok. Itu yang tugas kita. Karena itulah yang harus kita pahami, Jadi ada tugas kita sebagai manusia berusaha. Adapun hasilnya itu adalah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berbaik sangka dan optimis. Optimis ini adalah sikap seorang muslim. Dalam Islam kita nggak boleh yang namanya pesimis, tatoyur, tiaroh, merasa sial. Lagi jalan lihat burung ngarah ke kiri, aduh sial ini. Dalam Islam haram. Kata Nabi, la tiaroh, nggak ada tiaroh, merasa sial, mitos. Lagi jalan ada ular lewat, waduh sial ini, nggak jadi saya jualan. Naik bus kemudian dapat nomor 13, astagfirullahaladzim, 13 sial ini. Tapi gaji 13 diambil. Seharusnya konsisten dong, 13 gaji 13 kasih ke saya. Ini dalam Islam itu kata Nabi SAW, la adwa wa la tiarah. Tidak ada penyakit menular, tidak ada rasa pesimis, mitos, merasa sial dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, yujibuni al-fa'al, dan aku suka dengan al-fa'al. Apa al-fa'al? Optimis. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa fa'al? Al-kalimatu thayyibah. Al-kalimatu thayyibah, ucapan yang indah.
Ucapan yang baik, insya Allah masa depan saya cemerlang. Insya Allah saya akan menjadi seorang ahli surga. Insya Allah saya semangat, sehingga ini menjadi dorongan motivasi kita. Kenapa kita galau akan masa depan? Karena kita suudzon. Ya, kita harusnya berbaik sangka sama Allah, optimis. Karena itulah ketika kita menjenguk orang yang sakit, apa kata Nabi? La ba'sa, no problem, gak masalah. Ya sakit, nggak masalah, insya Allah. Biar apa kalimat yang indah, oh iya nggak masalah, insya Allah sehat, cepat sembuh. Ya, la ba'sa tahur, insya Allah menghapuskan dosa, insya Allah syafaqallah, Allah menyembuhkanmu, insya Allah. Jangan pesimis. Sakit apa kau? Sakit ini nih kau. Kemarin kawan aku mencari ini, besoknya dia meninggal. Wah, ngeri ya. Karena itulah ya, lihat ketika Nabi SAW sama para sahabat, saking optimisnya mereka, sedang perang Khandaq, perang Al-Ahzab. Orang-orang sekutu sedang menyerang kota Madinah. Gabungan dari orang Yahudi, orang munafikin, dan juga orang-orang kafir musyrikin Mekah udah berkumpul, pengen menyerbu kota Madinah, ya, bukan kota Madinah. Kemudian dibikin Khandaq, parit yang besar. Nah, bikin parit itu kan nggak gampang, apalagi ketika itu sedang lagi krisis, ya, ekonomi, lagi lapar. Ya, Nabi SAW sama sahabat-sahabat yang lain bersyair, melantunkan syair untuk menyemangati mereka yang sedang menggali parit, ya, sedang mau dikeroyok musuh, teman-teman. Tapi lihat bagaimana optimisnya sahabat. Ya Rasulullah, mana yang dahulu lebih kita taklukkan lebih dulu, Persia atau Romawi? Lihat pertanyaan. Tidak, Nabi mungkin enggak kita ngalah ke budak-budak ini? Enggak kayak gitu. Mana yang lebih dahulu kita taklukkan? Mana yang lebih dahulu kita kalahkan? Mana yang lebih dahulu kita bungkam? Persia atau Romawi? Padahal bangsa Arab, kaum muslimin itu masih kecil ketika itu. Ini adidaya kerajaan besar, imperium Persia dan Romawi yang udah menguasai dunia ketika itu. Mereka lah berperang. Ini muncul nanya mana yang lebih dahulu yang dikalahkan. Kata Nabi, Persia. Sampai sekarang Persia nggak muncul lagi, nyamar jadi Syiah. Kenapa? Karena udah didoain Nabi, Allahumma mazik mulkahu, ya Allah robek-robek kerajaannya sebagaimana Raja Kisra merobek-robek surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Romawi sekarang, Romawi Timur udah kalah Konstantinopel, tinggal Romawi Barat di Vatikan sana. Yang nanti mungkin cucu-cucu kita yang akan menaklukkannya. Ini berbaik sangka, optimis. Selanjutnya qanaah atau ridho. Kan udah baik sangka nih, udah optimis. Ternyata hasilnya tak seperti yang kita inginkan. Maka ingat, di antara penghilang kegundahan, kegalauan adalah ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sabar, ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar masih ada sakitnya tuh di sini, di situ kadang aku merasa sedih, masih ada. Tapi kalau ridho itu menerima apapun yang Allah takdirkan tentang masa depan, saya nggak peduli. I don't care, la ubali, aku nggak peduli. Yang jelas aku udah berusaha, apapun hasilnya itulah yang Allah berikan kepada aku terima ya Allah. Kenapa? Karena kita paham bahwasanya apa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapetin apa yang kita inginkan saat ini, mungkin inilah yang terbaik, mungkin inilah yang membuat kita menjadi sabar, membuat kita menjadi tegar, membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi pribadi yang lebih hebat, membuat kita lebih banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah berikan, mungkin kita gak terdengar doa-doa kita di penghujung malam terakhir kita. Selalu ada hikmahnya, selalu ada hikmahnya. Dan di antara hikmah kegundahan adalah menghapuskan dosa. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim kepayahan, keletihan, kelesuan, ya, kecapean, ya,
kemudian wasabin sama walahamin, dan kegundahan, kegulanaan, kegelisahan, kegamangan, kegalauan, kerisauan, kekacauan hati kita, ketakutan hati kita akan masa depan, wala haznin atau wala hazan wala huznin, dan kesedihan kita di masa lalu, wala aza, dan gangguan, wala ghamin, dan segala hal yang menyakitkan dalam hidup kita, tidaklah ini menimpa kita kalau kita bersabar dan menerima, sampai pun sebuah duri yang menusuk kita, melainkan Allah menggugurkan dan menghapuskan dosa kita. Ini tanda sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah hadiahkan kesedihan dalam hidup kita? Kadang kita pengen satu nggak dapat. Kenapa ini? Di antaranya ini menghapuskan dosa-dosa kita. Seandainya kita jalani hidup tanpa kesedihan, tanpa kegundahan, tanpa kegalauan, mungkin kita akan berjumpa dengan Allah dengan memikul segunung dosa. Tapi Allah sayang sama kita. Allah berikan kegalauan, kerisauan, kesedihan, agar kita bisa bersabar dan menerimanya, sehingga ini menjadi pelebur dosa kita. Sehingga kalau kita sudah kayak gini, nggak peduli masa depan, kita udah berusaha sebaik-baiknya, adapun yang hasilnya kita akan terima dengan lapang dada. Berapa tahun pun kita nikah, udah berusaha, tapi ingat berusaha, jangan nggak nikah, salah, ya. Begitu juga masalah apa? Skripsi. Aku yang penting takut ini jelas, tawakal sama Allah, menerima. Di DO pun aku nggak salah. Dimarah orang tua begini. Berusaha, ya. Jangan lupa poin-poin semuanya dilengkapi. Usahanya ada, doanya ada, tawakalnya ada. Kenapa kita galau terhadap masa depan? Karena kita memikirkan bahwasanya masa depan ini tidak sesuai dengan harapan. Ini loh salah kita. Kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita sama harapan Allah beda. Padahal seharusnya kita menjadikan Allah harapan terbesar. Jadi bagaimanapun masa depan yang Allah hadiahkan kepada kita, itulah harapan Allah, itu juga adalah harapan kita. Kenapa kita nggak bahagia dengan masa depan? Kenapa kita gundah? Karena kita mendeskripsikan kebahagiaan sesuatu yang susah. Hidup masa depan bergelimang harta, ya, kemudian memiliki nama baik, kemudian memiliki reputasi, memiliki banyak harta. Ini kita mengaitkan kebahagiaan kita dengan hal-hal yang susah. Sehingga ketika masa depan tidak seperti yang kita bayangkan, kita sedih, kita galau. Coba kalau kita sederhanakan cita-cita kita. Ya, yang penting kita punya rumah tangga yang kecil, punya suami yang udah kenal sunnah, mengaji bareng, meskipun tinggal di kontrakan, meskipun gajinya mungkin di bawah UMR, yang penting udah berusaha, udah bahagia. Jadi bahagia sederhana. Kita sendiri yang membuat hati kita tidak bahagia, karena kita menjadikan kebahagiaan kita dengan hal-hal besar di masa depan. Punya mobil, punya ini, punya itu. Ketika masa depan tidak seperti yang kita bayangkan, kita galau, kita sedih, kita kecewa, kita nelangsa, kita mengatakan kenapa sih Allah kayak gini? Karena itulah diantara praktek yang indah dari Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana sederhananya kebahagiaan. Dalam sebuah hadis Tirmizi, Nabi mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang di pagi hari dia bangun dari tidurnya terlelap, dia bangun dari terlelap mimpinya, ya, dia aminan fi sirbi, dia dalam keadaan rasa aman. Enggak ada peperangan di dalam tempat tinggalnya, di rumahnya, di kamarnya, dia aman. Enggak ada bom yang dia takutkan, enggak ada musuh yang mau membunuh dirinya. Mu'afan fi jasadi, sudah aman. Yang kedua, dia sehat badannya. Wal afiyat, tidak sedang ditimpa sakit, tidak sedang kena belalai infus. Ya, dia sehat ketika pagi harinya. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan pokok untuk hari itu saja, besok nanti nggak galau dia. Yang penting hari ini dia udah bisa makan pagi, siang dan malam. Maka kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya, maka seperti dia sedang memiliki dunia dan seisinya. Lihat Islam. Kita kan nggak seperti ini loh masa depan yang kita inginkan. Masa depan kita Pajero Sport, istri yang cantik, suami yang seperti Lee Min Ho, kemudian begini-begini. Kita ya, menginginkan kebahagiaan itu susah. Masa depan kita tuh wah gitu. Beda masa depan seorang harusnya yang penting saya udah suami udah ngaji. Kemudian nanti kita punya anak, misalnya kita didik dengan generasi Rabbani, itu aja.
Saya berusaha kerja halal, haram, ya, punya kediaman yang nyaman, tetangga yang baik-baik, udah kendaraan yang penting udah bisa diajak untuk ke pengajian, bismillah. Motor kalau hujan dia nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Sehingga apa? Sehingga sederhana masa depan bagi diri ini. Ya, karena itulah diantara hal yang harus kita pahami, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kata Nabi, lihat orang-orang yang di bawah kita. Sehingga masa depan menjadi apa? Menjadi indah. Lihat, oh, masih banyak hal yang harus kita syukuri dari yang namanya masa depan. Saya begini, saya begitu. Jangan lihat dengan orang-orang yang di atas kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang di atas. Si fulana, si fulan, si fulan, si fulana, suaminya begini, suaminya begitu, hartanya begitu. Kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, enggak akan bahagia, kita galau. Tapi kita punya kisah kita sendiri. Tugas kita adalah menjalani hari-hari. Rival kita adalah hari kita di kemarin. Ini rival kita. Kita nggak lihat dengan orang-orang bagaimana. Karena itulah kalau kita punya teman yang berbangga-bangga dengan dunia, ini berbahaya. Teman-teman seperti ini membuat kita menjadi tidak terasa bahagia. Kenapa? Karena kita menjadikan tolak kebahagiaan kita susah mengalahkan teman kita, mengalahkan orang lain. Padahal bahagia itu sederhana. Jadi kajian motivator ya. Roni Teguh. Karena itulah kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Beruntunglah siapa orang yang udah memeluk agama Islam, diberi rezeki kecukupan, kemudian yang terakhir qanna'ah, menerima. Contoh dalam masalah pernikahan, kita kan udah terjebak ekspektasi masa depan. Suami yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita nggak berusaha menjadi seperti Khadijah, Aisyah, Hafsah. Ya. Sehingga ketika kita menikah, oh, kok suamiku begini, kita akan galau. Karena kita tadi sibuk dengan apa? Dengan memikirkan hasb, tidak menjadi proses-proses. Sedangkan kalau kita qanaah, apapun yang Allah berikan untuk saya, itulah yang terbaik untuk diri saya. Saya yang penting udah berusaha. Karena itulah sebelum kita dapetin berusaha. Masa depan sebelum kita dapetin berusaha sebaik-baiknya. Ketika kita dapetin, kita bersiap diri untuk seburuk-buruknya. Jangan kebalik. Masa kini tidak apa-apalah seburuk-buruknya. Masa depan ketika masa depan kita berharap sebaik-baiknya, kecewa gitu. Galak. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Jadi inilah teman-teman yang bikin kita bisa menghilangkan kegalauan kita, kerisauan hati kita, ya, kekalutan hati kita, ketakutan hati kita, yaitu dengan cara-cara seperti tadi. Dan banyak cara-cara yang lain, di antaranya adalah zikir tentu saja. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita udah dipenuhi dengan keinginan-keinginan dunia di masa depan. Sehingga apa? Sehingga dengan zikir diisi dengan hal-hal yang bisa memenuhinya dengan keindahan, gak kosong, gak hampa, sehingga dimudah dimasukin dengan angan-angan masa depan. Dan kemudian juga di antara Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian juga yang kalah penting adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kita, kesedihan di masa lalu, kegundahan akan masa depan, itu disebabkan oleh ulah kita sendiri. Mungkin ada dosa yang masih kita lakukan, dan mungkin ada kewajiban yang masih kita tinggalkan. Karena itulah Allah berikan kegalauan. Oleh sebab itulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya, mungkin kajian kita. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama apa? Memaksimalkan hari ini ya. Jadi jangan terjebak dengan masa lalu. Meskipun masa lalu sesekali penting untuk diambil pelajaran. Kayak naik motor, Pak, kalau sering melihat spion, nabrak, karena lihat masa lalu terus. Ya, sesekali aja lihat. Kalau mau nyalip, lihat, ambil pelajaran. Jangan terpasung dengan masa lalu. Dan juga jangan lihat antara besok-besok ya, kalut kekalutan ya, kabut yang tebal di masa nyata. Kita jalani saja. Ternyata terkadang 90% ketakutan di masa depan motivator itu tidak terjadi.
Nanti kalau saya menikah begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini. Nah, ini. Ya, ini menyibukkan kita dari hal-hal yang produktif hari ini. Karena itulah Nabi berlindung dari hal-hal semacam ini. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, meyakini Allah udah mengatur masa depan, takdir. Pertemuan demi pertemuan udah Allah atur, perpisahan demi perpisahan. Ya, keberadaan dan ketiadaan udah Allah atur, kemiskinan kekayaan. Tugas kita hanyalah poin selanjutnya apa? Berusaha, berdoa dan bertawakal hasilnya. Tugas kita berusaha. Ini teori ya. Prakteknya kita butuh perjuangan. Di sini pahalanya. Ya, kenapa? Karena memang susah bangkit dari kegalauan tadi. Karena butuh perjuangan, butuh mujahadah. Ini yang namanya jihad. Ini yang namanya kerja keras. Kenapa? Karena balasannya adalah hati yang damai, hati yang bahagia, kebahagiaan sejati. Kadang kita yang membuat kebahagiaan tidak begitu sederhana gara-gara ekspektasi kita terhadap masa depan yang penuh dengan unsur-unsur dunia. Selanjutnya apa? Berbaik sangka. Setelah berusaha, hasilnya kita berbaik sangka. Al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita bisa jadi punya harapan sesuatu, ya punya planning A yang menurut kita itu yang baik untuk kita, ternyata Allah kasih yang B. Yang mungkin dari kacamata kita hari ini, wah ini yang terburuk, tapi ternyata esok lusa ya suatu saat nanti kita akan paham, oh ternyata B inilah memang yang terbaik yang Allah udah berikan dan pilihkan untuk kita. Allah kok yang menciptakan kita, Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat untuk diri kita, mana yang lebih bisa menghilangkan kegalauan dan kerisauan kita. Selanjutnya yang terakhir apa? Setelah berbaik sangka, qanaah atas masa depan. Dan apa yang kita terima hari ini, ridho menerima. Ya, kemudian zikir, kemudian taubat dan yang seterusnya, masih banyak lagi. Ya, beramal soleh, ya. Kemudian apa? Ada dalam hadis juga jihad, ada doa-doa yang juga Nabi SAW tadi apa? berlindung kepadanya dari kegundahan dan kegalauan. Ya, sekarang kita ini pertanyaan nih. Tadi Ana ada dikantongi pertanyaan juga. Ya, banyak pertanyaan. Ya, semoga bukan ini amplop. Ini tadi ya, udah di sini apa ya? Ada apa? Enggak, ada ini yang pertanyaan. Atau saya kasih ini Ummahat ada door prize, akhwat Ummahat, ya. Door prize yang paling cepat duluan sampai dan benar, ya, tepat dan cepat. Ya, jangan lempar cuing ke sini. Ya. Coba sebutkan 8 hal yang Nabi berlindung padanya. Ayo, 2 yang paling cepat mendapatkan. Ya, akhwat ya. Akhwat 8 hal tadi. Ya, ini di awal-awal, jadi yang terlambat nggak tahu dia. Ya. Langsung cepet-cepet. Ya. Dapat hijab ya, apa jilbab Arafah gamis ya, himar. Kemudian laki-lakinya juga, ya. Oh ini catatan dia di koya ini, pinter ya. Sahain teman-teman. Sah ya sah. Ya ini nanti kita dicari panitia yang dapat. Ini dapat ya satu lagi. Kita butuh satu lagi. Nggak ada namanya. Gampang nyarinya nanti. Ini punya siapa gitu. Laki-laki siap? Are you ready? Siap. Tanpa lihat buku ya. Didahulukan yang paling depan. Ini dapat. No, nyontek galon. Sama acaknya nih. Oh, tidak ada ya. Oh, ini dia nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, ini. Sip. 2 ya, sudah dapat akhwat ya, selamat bagi yang dapat.
Oh ya, kemudian bagi akhwat kita punya 2 voucher belanja ya. Minum Thai tea. Iya. Yang pertama kali datang selain volunteer, selain panitia. Udah dapat ya, udah dapat ibu-ibu. Yang satunya, satu lagi akhwat ya. Satu lagi yang paling dewasa. Jangan paling tua ya. Paling tua maksudnya. Kalau muda semangat belajar ilmu agama, kalau yang tua, kalau bisa jamaah masjid sini ya. Iya, sudah dapat ya ini. Sekarang kita cari ikhwan-ikhwan ya. Voucher dulu, voucher, gampang soalnya. Sebutkan 3 hal yang kata Nabi ketika pagi tadi dapat dunia. Coba. Aman di tempat tinggal, dikasih sehat, iya, memiliki makanan pada hari itu, dapat voucher ya. Ini apa nih? Catatan akhwat ini. Oh iya ini. Iya, yang tadi dari 2 tadi aja. Oh dapat voucher nih. Iya. Kemudian selanjutnya, siapa nama sahabat yang tadi galau di masjid tadi? Abu Umamah. Ya, voucher. Ya, Umamah itu nama siapa Nabi? Nama cucu Nabi juga ya, Umamah. Anak dari Zainab dan Abul As. Ya. Kemudian yang ikhwan yang dapat baju muslim atau kemku atau semisalnya ya. Agak susah nih. Coba Arabkan. Saya berlindung ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan. Ya coba. Allahumma inni a'udzubika minal hazza wal hamd. Minal hazan wal ham. Iya benar, minal ham wal hazan. Masya Allah, ya dapat. Ya jomblo itu. Nah. Satu lagi yang susah ya. Apa lagi ya? Oh iya tadi, quote Inggris tadi. Nah, coba belakang. Hah? Iya, bener lah. Kung Panda ya. Iya, dapat ya. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Ya. Yuk. Sekarang kita ke pertanyaan. Paling dikit aja pertanyaan ya. Kita usahain yang sesuai dengan tema. Bagaimana cara terbaik untuk memutuskan hubungan dengan ikhwan pacaran agar istiqomah di jalan Allah dan tidak galau? Kasih nomornya ke saya. Iya. Waduh, ini cerpen ini. Nanti cerpen ya. Kita cari novel dulu. Kadang tujuan kita di masa depan sudah baik dan bukan materi dunia yang banyak. Tapi kadang teman dekat yang belum mengenal sunnah membuat kita ingin membelokkan tujuan kita ke materi yang banyak tadi. Apakah kita harus menjauhi teman seperti ini dan mencari teman-teman yang sama tujuannya? Iya, ya. Kita harus mencari teman-teman yang baik. Enggak boleh berteman kecuali teman yang baik. Adapun teman-teman yang lama yang belum baik jangan dijauhi, tapi jaga jarak. Ya, jaga jarak. Dan ingatlah ketika kita meninggalkan teman-teman yang buruk, Allah akan ganti kita dengan teman-teman yang baik. Ya. Saya belum menemukan jodoh. Orang tua selalu mengajak saya untuk ruqyah. Ke dokter,
menurunkan berat badan, dan banyak cara-cara yang lain yang mereka lakukan. Apakah ruqyah itu sebuah ikhtiar? Umur saya udah di atas 24 tahun. Ini akhwat ini. Ikhwan, siap? Ya. Di antara kiat menjemput jodoh adalah berteman dengan teman-teman yang baik. Berteman dengan umahat-umahat. Umahat ada stok tak? Ya, nggak masalah. Saya udah begini. Ini di antara kiat dan di antara tempat terbaik mencari jodoh adalah majelis ilmu. Tapi jangan ini tujuan kita. Maksudnya ada relasi-relasi yang baik. Kenalan-kenalan yang baik. Betapa banyak orang yang kenal jodoh gara-gara apa? Teman sepengajian. Ya, kau jomblo? Iya. Teman istri aku ada akhwat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jadiin dan bentuk ikhtiar. Kalau ruqyah saya belum tahu apakah itu bisa untuk ya jodoh tadi. Jangan kadang kita ini mudah-mudah menyalahkan jin. Kata Allah tadi dosa kita, sebab kita. Ya, Anda telat jodoh. Anda belum punya keturunan. Jadi seolah-olah sebuah jualan, padahal ini adalah sebuah pengobatan alternatif ala Nabi, ya. Bukan sesuatu yang ya seperti ini. Wallahu alam, ya. Gak ada nabi-nabi dahulu kan ada sahabat-sahabat. Aisyah nggak punya anak, nggak pernah ruqyah untuk biar punya anak. Bagaimana hukumnya jika istri meninggalkan rumah dengan alasan agar suami mencari rezeki di luar rumah, tapi malah suami menghina orang tua istri? Sebaiknya dan bagusnya bagaimana Ustadz, istri harus ambil keputusan? Ya salah semua. Ya, istri nggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ya, dan suami harus mencari rezeki. Karena itulah pentingnya kalau kita punya ilmu. Ya kita tahu bagaimana sikap yang terbaik. Kenapa datang masalah? Karena kita jauh dari ilmu. Ya. Dan saya doakan semoga diberikan jalan keluar. Enggak ada lagi pertanyaan. Kemarin tadi itu ada gimana? Oh ini dia. Salah lagi nih. Oh ya ini ada nih. Nah ini banyak ya. Saya minta waktu mungkin sampai kurang sebelum jam 8:30 ya. Kita dahulukan ya. Ini kalau masalah fikih nanti ya. Saya banyak kajian fikih. Seseorang yang telah dipilihkannya untukmu itu lebih baik daripada pilihanmu sendiri. Boleh diteruskan sepenggalan kata-kata inspirasi dan motivasi untuk menatap masa depan bersama si dia. Aku juga lupa tadi. Streaming sampai mana tadi aku juga lupa ya. Itu spontan. Jadi bukan berarti sudah dipikirin ngomong-ngomong ini, itu spontan ya. Terkadang bukan sengaja bikin galau apa-apa. Ustadz, ini pengalaman pribadi. Pada waktu dekat ingin menikah dengan calon ikhwan yang baru dikenal, namun sudah yakin. Tapi beberapa minggu setelah khidbah, laki-laki dari masa lalu datang hadir menggoyahkan keyakinan. Dasar kau mantan. Baik dalam mimpi maupun nyata. Jadi keyakinan sedikit ragu akan ikhwan yang telah mengkhidbah. Ingat, la yakhtub ar-rajulu ala khidbati akhihi. Enggak boleh melamar di atas lamaran. Terus gimana? Apapun yang udah kita lamar, udah kita terima lamaran, coba jalinin saja dulu. Istikharah, ya istikharah, ya. Dan inilah namanya was-was setan bisa jadi. Saya dulu ketika itu ya nyari jodoh susah di Palembang, ya. Kemudian ketika sudah ngelamar, kemudian sudah proses, ngapa dak sama si dia? Ngapa dak sama itu besar? Ngapa dak sama itu be? Nah, akhirnya apa? Memang banyak gangguan seperti ini. Ini untuk melihat bagaimana keteguhan kita, banyak-banyak sholat istikharah, ya. Ingat, kalau yang pertama kali datang sudah baik agama akhlaknya, bismillah, ya. Bagaimana cara mengatasi hati yang sering tiba-tiba gundah? Ya, baca Al-Qur'an, ya, atau sholat 2 rakaat. Saya sedang galau memikirkan jodoh, sering saya menangis dalam doa.
Ya Allah, saya sudah mulai lelah sendirian. Apakah boleh Ustadz mengatakan lelah dan galau kepada Allah? Sangat boleh, ya. Kata Nabi Zakaria, Robbi la tazarni fardan. Tolong googling ini. Robbi la tazarni fardan. Ya Allah, don't let me alone. Jangan biarkan aku sendiri. Ini doanya para jomblo, harus dihafalin. Ya, ini diantara doa-doa, maksudnya meskipun di sini konteksnya adalah anak, tapi juga berlaku kepada pasangan. Jangan biarkan aku sendiri. Dan kita tidak akan pernah sendiri kalau kita udah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau kita masuk neraka. Bagaimana cara kita mengatasi kegalauan yang ada dalam diri setiap orang? Lah kajian kita ini kan itu. Ya, mengatasi rasa kegalauan yang ada dalam diri setiap orang, berbaik sangka, kemudian fokus pada hari ini, fokus kepada usaha dan yang seterusnya, ya. Mungkin ada yang tidak terjawab, ya, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir kegalauan di hati kita, ya. Mengusir kesedihan di hati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipenuhi dengan kekayaan hati, kebahagiaan jiwa. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, wa innamal ghina ghinan nafs, tapi kaya yang sejati adalah kaya jiwa, kaya hati, qanaah, ya, dan bahagia hati kita menerima segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat malam hari ini menjadi pemberat amal kebaikan kita dari di hari kiamat kelak. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.